Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, Apoteker Prodi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Melalui video ini, kami akan mencoba memaparkan hoaks dan fakta seputar vaksin COVID-19. Hoaks pertama, beredar sebuah video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan sebuah uang koin pecahan Rp1.000 tertempel di lengan seseorang. Uang tersebut diklaim menempel setelah diletakkan persis di area bekas suntikan vaksin COVID-19 dan menyebut vaksin tersebut mengandung magnet. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Logam dapat menempel di permukaan kulit yang lembab biasanya disebabkan keringat. Jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah cairan vaksin yang disuntikan hanya 0,5 cc, sehingga lubang jarum suntik sangat kecil dan tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati. Setelah disuntikan vaksin akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada cairan yang tersisa. Jadi, vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Hoaks kedua, setelah divaksin bisa sebabkan hasil tes COVID-19 positif. Faktanya, dilansir dari kompas.com, ahli patologi klinis dari Universitas 11 Maret, Dr. Tonang Dwi Arianto menyebutkan hal itu tidak benar. Dr. Tonang menjelaskan, virus non-aktif yang ada dalam vaksin tidak akan menyebabkan hasil tes COVID-19, baik antigen atau rapid test PCR menjadi reaktif atau positif. Lebih lanjut, Dr. Tonang menegaskan jika seseorang menepati hasil tes COVID-19 yang dilakukannya positif setelah melakukan vaksin, itu dikarenakan ia telah terpapar virus tanpa ia sadari. Hoaks ketiga, vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac. Faktanya, klaim tersebut adalah salah. Dilansir dari politifact.com, bahan yang digunakan pada vaksin AstraZeneca dapat dilihat pada website Vaccine Knowledge Project dari Oxford University dan tidak terdapat bahan apapun yang dapat menimbulkan sinyal Bluetooth ataupun 5G berupa chip. Pelacak yang terdapat pada vaksin bukanlah berada di dalam vaksin itu sendiri, melainkan pada kotak pengiriman vaksin untuk mencegah pencurian. Lebih lanjut, Dr. Paul Offit dari Vaksinologi University of Pennsylvania menjelaskan bahwa mikrochip pada vaksin tidak memungkinkan karena pada umumnya mikrochip berukuran sekitar 0,5 inci sehingga tidak akan bisa melewati jarum suntik. Hoaks keempat, vaksin Sinovac buatan Cina tidak manjur. Faktanya, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan menegaskan vaksin Sinovac masih efektif untuk mencegah penularan. Ia menjelaskan dalam uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, hasil efikasi vaksin corona Sinovac sebesar 65,3%. Vaksin Sinovac juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konselor Bidang Sains dan Teknologi Kedutaan Besar di Cina di Jakarta Yi Fangfing juga mengatakan, pihak Cina secara konsisten mementingkan keamanan dan efektivitas vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dibuat oleh Sinovac. Hal itu secara penuh membuktikan keamanan dan efektivitas CoronaVac. Hoaks kelima, tidak mengalami efek samping setelah vaksin COVID-19 pertanda tidak sehat. Faktanya, menurut WHO, jika seseorang menerima vaksin COVID-19 tidak mengalami efek samping, bukan berarti vaksin tersebut tidak efektif. Dijelaskan pula bahwa setiap tubuh memiliki respon berbeda-beda terhadap vaksin. Tidak semua orang yang divaksinasi COVID-19 mengalami reaksi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika muncul reaksi atau KIPI, itu adalah sesuatu yang wajar. Ingat, KIPI atau reaksi yang muncul setelah vaksinasi jauh lebih ringan dibandingkan terkena COVID-19 atau komplikasi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Apa saja yang termasuk KIPI? KIPI bersifat ringan dan bersifat sementara antara lain
Demam ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius, mual atau muntah, menggigil, rasa lelah, sakit kepala atau nyeri otot, nyeri sendi, nyeri pada lengan di tempat suntikan. Anda dapat juga mengalami gejala mirip flu menggigil selama 1-2 hari. Mengapa saya mengalami kipi? Reaksi yang muncul setelah kita divaksinasi biasanya menandakan bahwa vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita. Sistem daya tahan tubuh sedang belajar cara melindungi diri kita dari penyakit. Kipi umumnya bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Jika tubuh bereaksi dengan kipi setelah vaksinasi, tetap tenang. Reaksi nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan. Kompres dengan air dingin. Mengalami demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Minum obat bila perlu. Apakah ibu menyusui perlu mendapatkan vaksin COVID-19? Secara biologis dan klinis, vaksinasi COVID-19 tidak menimbulkan risiko bagi bayi dan anak yang menyusu, serta bayi dan anak yang menerima ASI perah. Antibodi yang dimiliki ibu setelah vaksinasi dapat melindungi bayi melalui ASI. Apakah ibu hamil perlu mendapatkan vaksin COVID-19? Ibu hamil dapat menggunakan 3 jenis vaksin COVID-19 yaitu platform mRNA Pfizer dan Moderna, serta platform inactivated virus Sinovac. Pemberian dosis pertama vaksinasi pada trimester kedua kehamilan atau usia kehamilan 13-33 minggu. Diprioritaskan di daerah dengan tingkat penularan tinggi. Jika memiliki penyakit penyerta dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut, maka vaksin dapat diberikan. Apakah vaksin COVID-19 halal? Ya, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021, vaksin Sinovac dinyatakan suci dan halal. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan berkualitas. Mari lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ayo, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.